Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nitalia Fitriani, Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam Tasikmalaya, Institut Agama Islam Tasikmalaya dengan NIM 2101282. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai konsep dasar media pembelajaran, kualifikasi media pembelajaran, jenis-jenis media pembelajaran, dan konsep dasar teknologi pembelajaran. Untuk pemaparan materi yang pertama yaitu mengenai konsep media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam mendukung proses pembelajaran. Perlu kalian ketahui bahwa istilah media pembelajaran merupakan rangkaian dari kata media dan pembelajaran. Media dapat diartikan sebagai perantara atau pengantar. Jadi dapat disimpulkan bahwa media adalah segala sesuatu yang menjadi sarana sebagai perantara atau pengantar informasi dari sumber kepada penerimanya. Adapun pengertian dari pembelajaran yaitu peristiwa atau suatu kegiatan yang di dalamnya terdapat proses kegiatan belajar mengajar. Dari definisi yang telah saya sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dipakai atau dimanfaatkan oleh pendidik dan peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar untuk mencapai atau untuk membantu tujuan pembelajaran. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memilih media pembelajaran supaya proses pembelajaran bisa lebih efektif dan lebih menarik. Di antaranya, yang pertama, tujuan pembelajaran, yang kedua, kesesuaian materi, yang ketiga, kesesuaian dengan peserta didik, yang keempat, keterjangkauan dan ketersediaan, dan yang kelima yaitu inovasi dan kreasi. Nah, apabila dalam pemilihan media pembelajaran tidak memperhatikan hal tersebut, kemungkinan besar tujuan dari pembelajarannya tidak akan tercapai. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai kualifikasi media pembelajaran. Kualifikasi media pembelajaran mengacu pada karakteristik dan kecocokan media pembelajaran dengan kebutuhan pada saat pembelajaran. Adapun beberapa faktor kualifikasi yang perlu diperhatikan antara lain, yang pertama kesesuaian konten, yang kedua kesesuaian gaya belajar, yang ketiga ketersediaan atau aksesibilitas, dan yang keempat ketersediaan sumber daya. Apabila ada salah satu faktor yang tidak sesuai atau tidak sejalan dengan tujuan pembelajaran kita, maka otomatis proses pembelajarannya pun tidak akan efektif. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis media pembelajaran. Ada banyak sekali jenis media pembelajaran yang dapat kita pakai, tetapi untuk saat ini saya hanya akan menjelaskan beberapa jenis media pembelajaran. Yang pertama yaitu media cetak. Contoh dari media cetak ini ada modul, jurnal, poster, dan gambar-gambar. Dan yang kedua ada media audio. Nah, contoh dari media audio ini contohnya radio, DVD, dan VCD. Yang ketiga ada media audio visual. Contoh dari media audio visual ini seperti film-film di TV. Yang keempat ada media komputer atau bisa disebut juga dengan media interaktif. Nah, dengan media ini biasanya digunakan dengan atau biasa menggunakan dengan PowerPoint. Yang keempat ada media internet atau media online. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai konsep dasar teknologi pembelajaran. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui dalam konsep dasar teknologi pembelajaran. Yang pertama yaitu integritas teknologi. Maksudnya, konsep dasar teknologi pembelajaran yaitu integritas teknologi kepada proses pembelajaran untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Teknologi digunakan sebagai alat bantu untuk mendukung proses belajar mengajar. Yang kedua ada tujuan pembelajaran. Maksudnya, teknologi pembelajaran harus mendukung tercapainya tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.
Yang ketiga, aksesibilitas dan ketersediaan. Maksudnya, teknologi pembelajaran ini harus mudah diakses dan tersedia bagi guru dan siswa yang akan menggunakannya. Nah, poin yang keempat yaitu adaptasi dan fleksibilitas. Maksudnya, teknologi pembelajaran harus mampu beradaptasi dengan berbagai macam gaya belajar siswa dan memahami kebutuhan individu dari setiap siswa. Poin yang kelima yaitu interaktivitas dan keterlibatan. Nah, pada poin ini maksudnya teknologi pembelajaran harus mampu mendorong interaksi aktif antara guru, siswa, dan media belajar lainnya atau konten-konten lainnya. Yang selanjutnya yaitu evaluasi dan pemantauan. Maksudnya teknologi pembelajaran harus dapat digunakan sebagai evaluasi dan pemantauan bagi kemajuan siswa dalam pembelajaran. Poin yang terakhir yaitu kreativitas dan inovasi. Maksudnya teknologi pembelajaran harus mampu mendorong atau mengeluarkan kreativitas dan inovasi untuk pembelajaran dan pengajaran siswa, sehingga siswa lebih mudah menangkap pelajaran dan lebih mudah pula untuk tercapainya tujuan dari pembelajaran. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Untuk kurangnya saya meminta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.